Selamat pagi anak-anak, sudah berjalan sangat cepat waktu ya. Kita sudah masuk di bulan Februari di hari ini. Wow, nanti tidak terasa sebentar lagi kita sudah mengakhiri bulan Februari, masuk di bulan Maret. Habis Maret, April, Mei, ya selesailah sudah. Tapi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana mempercayai kedaulatan atau kuasa Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu anak-anakku. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami kembali bersyukur kepadamu, kami datang kepadamu. Karena kami sadar Tuhan, Engkaulah Tuhan dan Allah kami yang mampu menyatakan kebesaran-Mu kepada kami makhluk ciptaan-Mu. Dan Tuhan juga yang memampukan untuk kami dapat melihat, merasakan bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami semua untuk siap mendengarkannya, bahkan mempraktekannya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, Miss Apri akan bagikan bagaimana kita belajar mempercayai kuasa atau kedaulatan Tuhan. Markus 1 ayat 40 sampai 45. Karena saya membaca dari Markus ini bagaimana Tuhan menunjukkan kuasanya atau kedaulatannya atas hidup kita manusia ini anak-anakku. Yeremia 32 ayat 27 berkata demikian. Sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Kalau Miss Apri mau ulang begini. Yeremia 32 ayat 27. Sesungguhnya, berarti benar-benar sesungguhnya, akulah Tuhan Allah segala makhluk. Allah segala makhluk, jadi gak ada yang menyaingi. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Wah, satu pertanyaan, adakah sesuatu apapun? Jadi ada gak sesuatu yang lain selain Allah itu yang menyaksikan akan kemahakuasaannya? Dan tidak ada yang boleh dikatakan apapun yang mustahil untukku. Gak ada yang mustahil. Berarti ini sesuatu yang mungkin, begitu loh anak-anakku. Nah, pada saat Tuhan Yesus sedang mau masuk ke Galilea, jadi itu Simon bersama yang lain nyariin dia dulu sebelumnya. Tuhan Yesus berdoa, akhirnya ikutlah. Tuhan Yesus bilang, yuk kita mau ke Galilea. Mereka ikut, Simon dan beberapa yang lainnya ikut anak-anakku sekalian. Ketika mereka sedang berjalan, melewati perjalanan yang harus mereka lewati anak-anakku. Pada saat itu juga tidak jauh dari mereka itu ada seorang yang begitu merasa tersisih. Dia duduk, tidak ada kawan, tidak ada teman, sendirian saja. Kalau kamu lihat ada luka di tangannya, ya mungkin kalian udah tahu ya kena sakit apa. Sakit kusta. Karena kenapa? Penyakit ini dianggap penyakit kalau dibilang kutukan yang gak bisa diobatin dan satu-satunya mereka disingkirkan. Disingkirkan, tidak boleh dekat-dekat. Tidak boleh bergabung dengan yang lain. Itu yang dilakukan oleh sekelilingnya. Nah, Bapak ini tahu bagaimana Tuhan Yesus itu mampu melakukan sesuatu dalam hidup manusia termasuk diri dia. Makanya dia udah punya satu pemikiran. Saat dia berjumpa dengan Yesus, dia akan mendatanginya. Karena dia sudah tahu Yesus itu berkuasa atas hidup dia. Maka dia berjalan untuk dapat menemui atau mencari Yesus. Ketika dia bertemu di tempat itu anak-anakku sekalian, dia gak buang-buang lagi waktu. Dia datang mendekat kepada Yesus. Dia mohon belas kasih Yesus. Dia berkata demikian, anakku. Kalau engkau mau Tuhan, kau dapat mentahirkan aku. Ada satu kalimat yang menarik, Miss Apri, dia katakan, kalau engkau mau. Berarti dia menyadari bahwa Tuhan Yesus itu mampu. Hanya tergantung mau tidaknya Tuhan. Maka dia katakan, kalau engkau mau Tuhan, engkau dapat menyembuhkanku atau mentahirkan aku. Kalau di Alkitab dibilang mentahirkan. Yesus mendengar itu hatinya penuh belas kasihan.
Karena perkataan kalau engkau mau, maka Tuhan gak banyak bicara lagi. Tuhan langsung meletakkan tangannya di dekat Bapak ini dan berkata, aku mau mentahirkan. Aku mau menyembuhkanmu. Luar biasa. Karena kalimat yang pertama, kalau engkau mau. Maka Yesus berkata, aku mau mentahirkanmu. Maka pada saat itu, tidak tunggu lama-lama, Bapak ini tubuhnya bersih dari penyakit kusta yang dideritanya, yang dianggap tidak pantas berjumpa dengan banyak orang. Lalu Tuhan Yesus bilang pesan, Pak, nanti Bapak datang tunjukin nih kepada para imam, kasih tahu kalau Bapak sudah tahir, sudah sembuh. Jadi tidak perlu takut lagi untuk menemui mereka. Tapi ingat ya, jangan beritahu kalau aku yang menyembuhkan. Oke? Setuju? Ya. Dan jangan lupa bahwa persembahan seperti yang dikatakan oleh Musa, ketika engkau ditahirkan sebagai tanda bahwa engkau sudah diberi pertolongan, engkau datang membawa persembahan sebagai rasa syukur. Wah, dia senang sekali. Anak-anakku sekalian, tapi masalahnya ini Bapak saking senangnya, dia luar biasa sekali anak-anak. Dia memberitahu juga banyak orang-orang bilang, loh kok ini Bapak udah sembuh? Pak, siapa yang melakukan ini? Dia beritahu Yesus. Maka banyak orang mencari Yesus sampai akhirnya Yesus itu menyingkir anak-anakku. Kenapa? Karena dia harus menyingkir. Dia tidak bisa lagi bergabung bersama-sama. Karena begitu banyak orang mencari dia. Sementara Bapak ini dia datang menunjukkan kepada para imam dan dia membawa persembahan dalam bait Allah sendiri untuk datang memberikan persembahan. Anak-anakku sekalian, kalau boleh dibilang ya susah juga ya. Kalau orang tanya, diem aja pasti orang nyari gitu ya. Akhirnya Bapak ini beritahu lah Yesus yang menyembuhkannya. Dan banyak orang yang mencari Yesus sampai akhirnya Yesus menyingkir dulu mencari ke tempat yang sepi. Nah, kita tidak bahas yang seperti itunya, tetapi yang Miss Api mau kasih tahu bagaimana Bapak ini anak-anakku sekalian. Dia mempercayai kuasa kedaulatan Tuhan dalam hidupnya. Dia kena penyakit kusta tapi dia sangat mempercayai kedaulatan Tuhan. Karena dia berkata demikian, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Kalau engkau mau. Itu membuat Miss Api berpikir kalau engkau mau. Ya, seperti doa Bapa kami kan, jadilah menurut kehendakmu Tuhan. Bukan kehendak kami, bukan kehendak kita. Itu menunjukkan ya Tuhan punya kuasa, Tuhan punya kedaulatan, Tuhan punya kehendak sendiri untuk dapat mengabulkan atau suruh kita menunggu di dalam doa kita. Nah, anak-anakku, seperti Yohanes 20:29 berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ada banyak orang percaya ketika sudah melihat. Tetapi yang Tuhan mau tuh kita, berbahagialah kita. Kita nggak lihat Tuhan Yesus ya saat ini. Kita cuma baca lewat Alkitab, mendengar dari Lause, mendengar dari guru agama kalian, mendengar dari orang tua, mendengar dari wali kelas kalian. Bagaimana apa yang dilakukan oleh Yesus dalam hidup kita, pengorbanan yang telah dilakukannya. Kita tidak lihat waktu Yesus disalib, dia mati dan bangkit, kita mendengar. Tetapi kita percaya, itu luar biasa sekali anak-anakku sekalian. Mari kita meyakini bahwa Tuhan Yesus berkuasa dan berdaulat atas kehidupan kita. Atas apa? Masa depan kita, kesehatan kita, masalah yang sedang kita hadapi, dan lain-lain yang kita alami. Mungkin kita akan berkata, Tuhan gak dengar doa saya, buktinya keluarga saya ada yang kena tuh dengan penyakit yang sekarang sedang marak-maraknya ya. Anakku, kadang-kala Miss Apri juga sukar untuk menjawab dalam arti, apakah Tuhan tidak peduli atau masa bodoh? Sebenarnya Tuhan dapat melakukan yang terbaik sepenuh-penuhnya untuk dapat meyakinkan anak-anaknya, umatnya. Ketika dia mengizinkan hal ini terjadi, pasti ada maksud Tuhan anak-anakku.
Dan kalau kita secara manusia kita lakukan bagian kita. Dengan podcast yang sebaik-baiknya, itu bagian kita. Bagian Tuhan, Dia yang akan mengerjakan. Dalam masa depan kita, bahkan kelangsungan bangsa kita, bangsa-bangsa lain di dunia ini. Mari kita hadapi setiap kesulitan, masalah dengan mempercayakan kepada Tuhan. Kalau engkau mau Tuhan, kau dapat menunjukkan caranya, menunjukkan bagaimana kami dapat melewati semuanya. Itu dia anak-anakku. Ya, di dalam Amsal 3 ayat 5-6 itu berkata demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jalanku, jalan kita semua. Meluruskan loh, gak dibuat belok-belok. Meluruskan. Kalau kita mengakui Dia dalam segala laku kita, kehidupan kita. Mengakui apa? Mengakui kuasa dan kedaulatannya. Seperti Bapak tadi, kalau engkau mau Tuhan. Luar biasa sekali anak-anakku. Mempercayai kuasa dan kedaulatan Tuhan bagaimana? Dimulai kita membangun kepercayaan kita kepada-Nya. Jadi bagaimana kita mempercayai Dia? Caranya pertama, mau bagikan, belajarlah untuk mengenalnya. Bapak ini sudah dengar tentang Yesus. Oh, Yesus itu begini loh, Dia mampu menyembuhkan yang sakit, yang menderita, yang kesulitan ditolong. Jadi dalam pemikiran dia belajar setiap hari ketika dengar dari kanan kiri dari orang-orang yang di sekelilingnya. Yang kedua, kita belajar mengakui kita nggak dapat berbuat apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Sadar sesadar-sadarnya ini loh kita terbatas. Ini loh diri kita sekalipun kita pandai punya kekayaan apapun terbatas semuanya. Kenapa? Karena di situ berarti kita mau mengakui diri kita membutuhkan Tuhan. Mengakui kita dapat pertolongannya ketika kita berkata, aku tidak ada apa-apa. Tapi Tuhan yang luar biasa. Aku tidak dapat berbuat apa-apa Tuhan tanpa pertolongan-Mu. Mari anak-anakku, kita belajar membangun kepercayaan padanya setiap hari dengan belajar terus mengenalnya lewat firman Tuhan. Lewat pujian yang kita naikkan, kata-kata di dalam pujian itu kita mengakui. Belajar mengakui bahwa kita tidak dapat berbuat apa-apa tanpa pertolongannya. Ini yang mau kita lakukan. Ada pujian yang berkata gini ya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Ya lanjutin ya. Ya, kita gak melihat jalannya tapi Tuhan pasti memberi yang terbaik. Mari anak-anakku kita belajar. Janji-janji Tuhan itu bukan bohong. Kita belajar mengenalnya di dalam janjinya ya dan amin adanya. Tuhan memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat hari ini bersama anak-anak kami. Dalam kondisi yang saat ini yang hamba pun tidak dapat menjawab sampai kapan. Tetapi ada dalam genggaman-Mu Tuhan masa depan kami, kesehatan kami, masalah kami. Karena kami percaya Tuhan satu-satunya yang patut kami muliakan. Kami yakini kedaulatan-Mu. Seperti Bapa yang kena penyakit kusta ini berkata, kalau Engkau mau Tuhan, Kau dapat melahirkanku. Kalau Engkau mau Tuhan, Kau dapat menyatakan segala hal di dunia ini, di negeri ini, dalam hidup kami, keluarga kami, secara pribadi, lepas pribadi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.